إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu dalam siratul mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariatnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membahas satu hal yang krusial, terutama saat-saat sekarang kaum muslimin akan menghadapi satu perhelatan besar di Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita urgensi membahas tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam ini, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai pijakan untuk ketika kita menghadapi perhelatan besar terutama tahun 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran kita dilarang oleh Allah untuk berzina, itu kurang lebih sekitar 5 ayat di dalam Al-Quran. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum khamar, itu kurang lebih ada 3 ayat dalam Al-Quran. Kita dilarang untuk memakan daging babi, itu ada 4 ayat di dalam Al-Quran. Akan tetapi Allah mengharamkan memilih pemimpin kafir, itu ada kurang lebih 19 ayat di dalam Al-Quran. Berarti ini satu hal yang penting yang harus kita pahami bersama dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini. Kenapa? Memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Ini yang harus dipahami oleh kita semuanya. Jadi memilih pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Tidak hanya di dunia, tapi di yaumil qiyamah. Contoh, dalam surah An-Nisa ayat 144, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin at-turidu an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu sampai seperti itu? Allah tegaskan. Begitu juga dalam surah Al-Maidah ayat 51. Allah tegaskan, "Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu." Kembali Allah mengingatkan, memanggil hambanya yang aman. Bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya, kata Allah, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi kalau ada seorang muslim menjadikan orang-orang kafir itu menjadi pemimpin, itu kata Allah dia termasuk golongan Yahudi dan Nasrani. Seperti itu Allah tegaskan. Inna Allah la yahdil qawmal dhalimin. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Ini Allah tegaskan. Jadi kembali, memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita cukup kaget. Ada tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh NU, yaitu Kiai Haji Muhammad Najib Maimun Jubair. Jadi putranya Kiai Haji Maimun Jubair, Allahumma yarham, dia sudah meninggal di Mekah, Al-Mukarramah. Jadi beliau memberikan satu statement. Ada yang lebih mengerikan, ada yang lebih mengerikan, bahwa tepat pada hari Kamis 28 Februari 2019, Munas Nahdlatul Ulama di Kota Banjar, Jawa Barat memutuskan non-muslim bukan kafir. Mereka warga negara. Jadi dilarang menyebut kafir. Apa statement Kiai Haji Muhammad Najib Maimun Jubair? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi beliau mengucapkan kalimat istirja ketika NU memutuskan tidak boleh lagi menyebut kafir. Beliau mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Ini musibah yang dahsyat. Begitu NU mengeluarkan fatwa seperti ini. Padahal kata-kata kafir itu kan itu hak prerogatif Allah. Ini hal yang qat'i, hal yang apa kalau bahasa Indonesia aksioma, sesuatu yang tidak bisa dirubah. Jika mereka tidak disebut kafir, terus maunya disebut apa, kata beliau? Padahal ini sudah ditegaskan data nas-nas din agama. Kafir ada kalanya bisa kafir harbi, kafir dhimmi, kafir mustahil, dan kafir mu'ahid. Jadi kalau NU dulu hanya dirusak oleh statement oknum-oknum liberal, ya kalau dulu dia menyebutkan nama satu persatu. Sekarang justru organisasi NU seakan meresmikan keliberalannya. Artinya apa? Liberalisme itu dia suguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia suguhkan Islam itu sesuai dengan rohyunya, akalnya, pendapat-pendapatnya. Ini sudah musibah besar. Nah kalau
Kalau kehancuran di Turki itu hal duniawi. Tapi kalau hancurnya sebuah din, keyakinan sebuah agama itu lebih besar daripada kehancuran di Turki. Seperti ini lebih dahsyat. Makanya kenapa beliau mengucapkan kalimat istinja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa ini bisa terjadi menyangkut sebuah ormas Islam? Tapi alhamdulillah Muhammadiyah masih konsisten, istiqomah. Tetap seperti apa yang pendirian yang ditegakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, masih konsisten rujuk ila Quran was Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata perubahan statement seperti ini itu tidak lepas daripada kereman. Dan kalau kita bertanya-tanya kenapa kok sekarang terjadi seperti ini, nah, ulama-ulama Ahlus Sunnah, contoh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Sa'ad rahimahullah, Ibnu Ishaq rahimahullah, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah yang lainnya itu mengembalikan, buka setback, buka sejarah. Nah, itu kuncinya ketika kita menganalisis sebuah realitas empiris yang muncul di tengah-tengah kita. Akhirnya kalau kita buka sejarah, dulu pada masa Orde Lama, akhir Orde Lama, Presiden Soekarno memunculkan ideologi baru, yaitu Nasakoh. Mungkin bapak-bapak yang sudah tua ini masih ingat ya? Nasakoh, nasionalis, agama, komunis. Nasionalisnya itu PNI, pimpinan Presiden Soekarno, Partai Nasionalis Indonesia. Kemudian agamanya NU, kemudian komunisnya PKI. Sehingga Presiden Soekarno memunculkan pidato Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Sehingga waktu itu PNI, NU dan PKI bersatu melawan Masyumi dan HMI. Benar nggak? Ya, bapak-bapak yang benar nggak itu? Nah, itu sudah sejarah, itu tidak bisa dihapus. Ya. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, benar ulama-ulama Masyumi dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Salah satu yang fenomenal yaitu Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, dan Buya Hamka. Itulah salah satu dari, termasuk kiai yang lain, Kiai Isa Al-Sori, Hz Mutakin dan semuanya dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Bahkan Buya Hamka, ya Allah, ini luar biasa. Buya Hamka itu tidak hanya dijebloskan ke penjara, beliau disiksa di dalam penjara. Karena apa? Menolak ideologi Nasakoh, nasionalis agama komunis, ditolak sama beliau. Langsung disiksa. Bahkan untuk mempertahankan hidup, Buya Hamka meminum air kencingnya sendiri, air seninya sendiri untuk mempertahankan hidup, karena tidak diberi minum, di samping disiksa, disetrum dengan tekanan tinggi. Tidak hanya itu, Buya Hamka hartanya disita oleh negara. Itu yang dialami oleh Buya Hamka, Allah mayatkan. Nah, kira-kira sejarah itu berulang nggak sekarang? Berulang nggak? Berulang. Sekarang siapa yang merasakan itu? Habib Rizik Syihab. Kalau dulu Buya Hamka, sekarang Habib Rizik Syihab. Ini sejarah berulang. Kenapa? Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu kata Allah, dan kalian tidak akan pernah
melihat ya, perubahan akan sunatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang, yang membedakan warna dan kualitasnya. Sehingga akhirnya sekarang muncul nasakom jilid 2. Kalau dulu nasionalisnya ayahnya, sekarang putrinya. Ya kan? Kalau dulu PNI, sekarang PDIP, nasionalisnya. Agamanya, kalau dulu NU, sekarang Islam Nusantara. Komunisnya PKI Perjuangan. Jadi nasakom jilid 2 muncul, sehingga sampai dimunculkan fikih Islam Nusantara. Ada fikihnya, ya, sampai fikihnya ada. Jadi ada, kalau setelah saya baca itu, ada fikih Islam Nusantara itu ada 3 hal yang krusial. Yang pertama, boleh memilih pemimpin kafir, padahal Allah dan Rasulnya mengharamkan. Tapi dalam fikih Islam Nusantara itu boleh memilih pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Tidak hanya taat, tapi taat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, fikih Islam Nusantara yang kedua, yaitu mendukung pluralisme agama baru, yaitu pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Itu fikih Islam Nusantara. Kemudian yang ketiga, yaitu mendukung kearifan budaya lokal. Artinya budaya-budaya syirik harus dibangkitkan kembali. Ini fikih Islam Nusantara, 3 hal yang sangat krusial. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya apa yang terjadi? Benar-benar pada saat kita lihat ini, sampai ditegaskan oleh 2 tokoh, yaitu Profesor Said Agil Sirot sebagai ketua PBNU, bahkan Tuan Guru Bajang NTB, yang dulu jadi gubernur NTB dulu, sekarang sudah tidak. Nah, ini beliau mengatakan istilah kafir itu berlaku ketika Rasulullah di Mekah. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, tidak ada lagi istilah kafir untuk warga negara Madinah yang non-muslim. Nah, kemudian diperkuat oleh statement Tuan Guru Bajang NTB, Nusa Tenggara Barat. Tidak ada istilah kafir dalam piagam Madinah. Nah, statement 2 tokoh ini langsung diinterupsi oleh Habib Rizik Syihab. Fakta yang sebenarnya, istilah kafir itu banyak sekali, puluhan ayat dalam surah-surah Madaniyah diturunkan setelah hijrah, setelah Rasulullah hijrah ke Yasrib atau yang sekarang disebut Madinah. Ini. Bahkan istilah kafir ada dalam piagam Madinah itu pada pasal ke-14. Jelas. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma akhafu ala ummati a'immatan mudillin." Yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin yang menyesatkan umat. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata terjadi di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya terjadilah pada saat pilgub gubernur di DKI Jakarta. Waktu itu ada 2 calon, Ahok dan Pak Anies Baswedan. Ahok didukung pemerintah, didukung BIN, Badan Intelijen Negara, didukung Mabes Polri, didukung Ormas
ormas ini tadi, ya kan, ormas Islam ini tadi, NU, kemudian didukung oleh 9 naga waktu itu, yang koordinatornya James Riyadi, kemudian didukung PKC, Partai Komunis Cina. Nah, kira-kira di atas kertas siapa yang menang? Siapa yang menang? Ahok. Karena yang dukung Ahok 5, ya, yang dukung Ahok 5. Pemerintah, Badan Intelijen Negara, Mabes Polri, NU, kemudian Partai 9 naga 6, ditambah lagi PKC, Partai Komunis Cina, di bawah pimpinan Xi Jinping. Bahkan Ahok itu dipersiapkan untuk menjadi RI 1 itu 2024. Sudah disetting, sudah direncanakan rapi sekali, terstruktur, sistematis, dan masif sekali. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Makar Allah lebih dahsyat. Ahok didukung 6 kekuatan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ini contoh, Pak. Contoh ta'yidullah, pertolongan Allah diturunkan untuk umat Islam yang ada di DKI, di Jakarta. Dan ini prototipe nasional. Ini gambaran nasional Indonesia. Akhirnya salah satu contoh bentuk ta'yidullah, pertolongan Allah, yang waktu itu Allah munculkan. Ada seorang kiai dari NU, diajak agreement oleh 9 naga. Diadakanlah, sudah komitmen bersama akan diadakan tabligh akbar, dan ini akan dihadiri puluhan ribu umat Islam di Jakarta. Akhirnya kiai yang orator ini tadi diberikan satu, disiapkan pundi-pundi, jadi min amplop bin fulus, dan otomatis Pak besar, tidak itu miliaran, ya, miliar. Tapi kiai ini disetting nanti pada saat tabligh akbar, beliau diminta untuk memberikan statement Islam membolehkan memilih pemimpin kafir. Akhirnya diadakanlah tabligh akbar di Jakarta. Luar biasa, yang hadir ribuan. Nah, saat kiai ini tadi memberikan orasinya, puncak-puncaknya kiai ini memberikan statement Allah mengharamkan memilih pemimpin kafir. Akhirnya panitia langsung menurunkan kiai ini dari mimbar. Diturunkan. Diingatkan, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai kosong merubah agreement, perjanjian itu? Loh, apa yang saya ucapkan? Loh, Pak Kiai kan sudah sepakat nanti akan menyampaikan Islam membolehkan memilih pemimpin kafir. Loh, apa yang saya sampaikan tadi? Pak Kiai ngomong Allah mengharamkan memilih pemimpin kafir. Mosok? Jadi Pak Kiai saja bertanya. Berarti Bapak-bapak, kira-kira siapa yang merubah ucapan itu? Allahu Akbar. Itulah salah satu bentuk contoh konkret pertolongan Allah. Bahkan 9 naga itu dropping sembako itu luar biasa di Kepulauan Seribu yang masuk wilayah Jakarta. Tapi semuanya gagal semuanya. Bahkan KPU yang petugas TPS itu yang sudah akan melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sekali. Alhamdulillah Pak Gatot Nurmantio waktu masih menjadi Panglima TNI, beliau langsung mengerahkan, pulang dari umroh beliau langsung mengerahkan semua TNI harus menjaga kotak-kotak TPS, jaga kotak, sehingga kecurangan itu benar-benar
gagal. Alhamdulillah, akhirnya pertarungan yang cukup menegangkan itu sebagai prototipe nasional kepemimpinan nasional di Indonesia, yaitu pada saat itu akhirnya dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan dengan suara yang tipis kan. Padahal Pak Anies tidak ada penopangnya. Yang sementara Ahok ditopang oleh pemerintah, Badan Intelijen Negara, Mabes Polri, NU, kemudian 9 naga, PKC, Partai Komunis Cina, langsung dari Xi Jinping. Allah buktikan kekuasaannya, Allah tunjukkan kekuasaannya. Kenapa? Waktu itu kaum muslimin, tokoh-tokoh umat Islam di Jakarta sudah yakin bahwa nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Alhamdulillah, akhirnya pertarungan Pilgub DKI dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan. Tapi kemenangannya tipis sekali. Kenapa? NU waktu itu mendukung Ahok. Ini Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya begitu Pak Anies Baswedan memenangkan pertarungan Pilgub DKI, beliau memberikan statement, kita semua pribumi ditinggal, dikalahkan, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri Indonesia. Kini saatnya kita harus menjadi tuan rumah di Indonesia, di rumah kita sendiri. Ini statement pidato ketika Bapak Anies Baswedan diangkat menjadi menteri dan menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini salah satu contoh realitas umat Islam Indonesia itu seperti itu. Realitas seperti itu. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya semua ulama-ulama Islam harus wajib berpolitik. Makanya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah menyerham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, menegaskan, kalau umat Islam Indonesia buta politik, apa yang terjadi di Andalusia itu bisa terjadi di Indonesia. Habis, tidak tersisa. Oleh karena itu kita wajib melek politik. Wajib. Kenapa? Politik itu bagian dari ajaran Islam. Makanya kenapa ulama-ulama Ahlus Sunnah memberikan perhatian tersendiri terhadap siasat syariah politik Islam. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tulis kitab As-Siyasah As-Syariah. Bahkan kitab As-Siyasah As-Syariah itu disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, beliau kibar ulama Saudiyah dan beliau adalah Imam Masjidil Haram. Beliau sudah meninggal. Beliau mensarah itu dan sarah kitab As-Siyasah As-Syariah itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Politik Islam. Bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah, beliau tulis kitab Al-Ahkam Sultaniyah, bagaimana aturan syariat mengatur penyelenggaraan sebuah negara itu diatur dalam syariat Islam. Jadi benar-benar ulama-ulama kita benar-benar memberi perhatian. Jadi kita jangan sampai buta politik. Oleh karena itu ini contoh begitu Pak Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, sebelum penutupan Hotel Alexis itu Habib Rizik Syihab melakukan demo berkali-kali, korbannya banyak, gagal. Tapi begitu Pak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI langsung cukup dengan tanda tangan, tutup langsung Hotel Alexis. Jadi ternyata dengan penutupan Hotel Alexis ini akhirnya muncul berita, ternyata pejabat-pejabat tinggi seluruh Indonesia ini kalau sudah mendapatkan dana APBD itu dari pusat, itu wajib mampir ke Hotel Alexis, wajib Pak hukumnya. Untuk apa? Berzina. Ada mata biru,
mata coklat, mata tinggal pilih saja. Itu diungkap oleh Hotman Paris, salah seorang pengacara. Itu sudah mulai dari dulu, Pak. Oleh karena itu begitu Pak Anies Baswedan, ya kan, menjabat sebagai gubernur DKI, langsung dengan tanda tangan beliau tutup langsung tanpa demo. Nah, inilah urgensi pentingnya kepemimpinan di dalam Islam. Jadi ternyata bahwa cukup seorang muslim yang taat untuk berkuasa untuk menutup sebuah kemungkaran. Jadi sebenarnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ini ibu-ibu pejabat se-Indonesia ini, termasuk di Kalimantan, ini wajib berterima kasih kepada Pak Anies. Kenapa? Menyelamatkan suaminya untuk berbuat zina di hotel Alexis. Itu kewajiban, Pak, itu gratifikasi. Sampai seperti itu. Sehingga akhirnya sekarang sudah ditutup. Padahal di demo jutaan orang pun nggak akan berpengaruh jika kemungkaran didukung oleh penguasa. Nggak akan pengaruh. Inilah pentingnya. Jadi kesimpulannya, pemimpin muslim yang taat wajib jadi penguasa. Mulai dari jabatan RT, RW, desa, camat, bupati, wali kota, ya kan, menteri, gubernur, sampai presiden. Wajib umat Islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya wajib untuk menjadi pemimpin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang seringkali diabaikan oleh umat Islam kontemporer, umat Islam kekinian. Yang pertama, seringkali sebagian kaum muslimin mengabaikan contoh. Banyak sebagian kaum muslimin mengenal Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Tapi masih banyak yang belum mengenal betul bahwa beliau itu adalah seorang kepala negara. Rasulullah itu sebagai kepala negara. Rasulullah sebagai qadhi, hakim agung. Rasulullah juga sebagai panglima perang. Coba ketika Rasulullah di Madinah, haji beliau sekali. Umrahnya dari beberapa riwayat hadis kurang lebih sekitar 3-4 kali. Tapi beliau mimpin jihad sebagai panglima perang itu 72 kali lebih. Berarti kalau kita hitung sepanjang umur Rasulullah hidup sampai wafat itu 63 tahun. Berarti per tahun Rasulullah sebagai panglima perang. Per tahun Rasulullah. Beliau sebagai pemimpin untuk menggerakkan jihad di sabilillah menghadapi orang-orang kafir. Ini sunnah yang kedua, ketika daulah Islam terbentuk di Madinah Al-Munawwarah, pusat pemerintahan itu di masjid. Coba kita lihat dalam kitab Sirah Nabawiyah, bahkan kitab Hayatus Sahabat. Jadi pada masa Rasulullah dan sahabat itu tidak pernah membangun kantor pemerintahan. Jadi untuk mengatur negara itu semuanya berpusat di masjid. Untuk mengatur pemerintahan itu pusatnya di masjid, itu pada masa Rasulullah. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berbicara politik di masjid boleh apa tidak? Sangat-sangat boleh. Karena kita ittiba, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ini perintah dari Allah. Kita disuruh mutaba'ah, ittiba, ikuti Rasul. Karena Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rasulullah uswatun hasanah. Ini perintah dari Allah. Nah, kalau itu sudah kita apply-kan dalam hidup dan kehidupan ini, Allah akan memberikan reward, hadiah, dan janji Allah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimat
Apa janji Allah? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini. Kemudian sunnah yang ketiga, fungsi Al-Quran, kata Rasulullah, nanti ada satu masa Al-Quran tinggal tulisan, Islam tinggal nama. Kalau Rasulullah SAW pada Islam ghariban wa sayyidu ghariban kama pada fatuba lil ghuraba. Islam pertama kali muncul sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana sedia kalau dia muncul. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah al ghuraba, orang-orang asing. Nah, sekarang bagaimana upaya kita supaya tidak terasing tadi, tidak menjadi asing? Bahkan Al-Quran sudah tinggal tulisan, supaya tidak seperti itu. Ayo kita perjuangkan aturan Al-Quran supaya diberlakukan, dan ini bisa kita perjuangkan secara konstitusional yang sekarang ini dimotori oleh Muhammadiyah, yaitu jihad konstitusi. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sunnah yang keempat, al-jihad fisabilillah. Rasulullah sebagai panglima yang sering memimpin perang, ini sering dilupakan. Saat ini kita bisa melakukan jihad siasat, jihad politik. Apa? Ayo jihad konstitusional dengan memenangkan pemimpin muslim yang ideologis. Ini makanya 2024, ayo kita niatkan jihad konstitusi untuk memilih pemimpin muslim yang ideologis. Walaupun kalah, ini kita berbicara yang jelek, walaupun kalah. Kenapa? Karena hisabnya insya Allah di akhirat ringan. Jangan sekali-kali memilih pemimpin yang berbayar walaupun menang, karena hisabnya nanti di yaumil akhir berat. Ini yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam memiliki konsep tentang negara. Sebagaimana Rasulullah memimpin masyarakat di Madinah, Islam mengatur tentang kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang dengannya tegaklah segala keadilan. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan arahan konkret kepada umatnya. Bahwa Rasulullah SAW, "Idza kanat thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahada." Jika 3 orang dari kalian keluar bepergian atau safar, maka hendaklah mereka mengangkat seorang amir safar, pemimpin safar. Jadi kepemimpinan itu sampai ketika kita bepergian jauh saja, ini Rasulullah menegaskan pilih ada yang jadi salah satu jadi pemimpin. Jadi berarti kepemimpinan itu sesuatu yang urgent, penting dalam Islam. Ini perintah Rasulullah yang harus kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu Ibnu Khaldun rahimahullah dalam kitabnya Al-Muqaddimah, bahkan kitab Al-Muqaddimah ini sudah diterjemahkan dari berbagai bahasa. Bahkan kitab Al-Muqaddimah jadi rujukan dunia Islam, bahkan dunia Barat. Kenapa kok dunia Barat menjadikan kitab yang ditulis oleh Ibnu Khaldun rahimahullah ini, Al-Alam Ibnu Khaldun? Karena analisisnya tajam sekali. Pijakan beliau Al-Quran dan hadis, kemudian ditambah dengan fikih waqi'iyah. Itu landasan beliau. Jadi kata beliau, konsep imamah atau kepemimpinan di dalam Islam itu mengatur seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang akan kembali kepada ukhrawi. Jadi Ibnu Khaldun mengarahkan kita, visi kita ini jauh ke depan, akhirat, tidak ada dunia, tapi akhirat. Sebab menurut Syafi'i, kata beliau, menurut Al-Quran dan As-Sunnah, penilaian atas semua itu permasalahan dunia dikembalikan
Pada hakikatnya konsep imamah atau kepemimpinan dalam Islam itu adalah pengganti dari pemilik syariat. Makanya kenapa Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Orangnya namanya khalifah, sistemnya namanya khilafah. Nah, Ustadz Abdul Somad datang ke Profesor Din Samsudin, mantan pimpinan Ustadz Muhammadiyah. Ustadz Abdul Somad datang curhat, sekarang saya nggak boleh nyampaikan penafsiran surah Al-Baqarah ayat 30. Loh, kenapa? Kata Profesor Din, karena itu ayatnya HTI. Coba Pak, maksud ayat Allah dikatakan ayatnya HTI, ini kan taswih, ini pelecehan. Ini ayatnya Allah. Kapan itu ayatnya HTI? Dari mana asbabun nuzulnya? Jadi kita ini ditakut-takuti seperti itu, sehingga akhirnya kalau satu ayat kita tidak terima, jadi kita satu ayat saja kita buang, apa konsekuensinya? Satu ayat kita tidak terima, batal syahadat kita, gugur iman kita, benar nggak? Satu ayat saja. Jadi sampai Ustadz Abdul Somad seperti itu, jadi kita ditakut-takuti seperti itu. Inilah yang terjadi. Oleh karena itu, tujuan daripada kepemimpinan dalam Islam itu adalah menjaga din dan menata dunia ini dengan din agama. Itulah tujuan kepemimpinan di dalam perspektif Islam. Sekali lagi, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, tujuan kepemimpinan dalam perspektif Islam itu tujuannya menjaga din, menjaga agama, dan menata dunia ini dengan din, dengan agama. Makanya kenapa the founding father, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar menulis dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu benar-benar hasil daripada istihad pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Kiai Haji Ki Bagus Hadi Kusumo. Itu pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena satu malam hari setelah kemerdekaan itu katanya ada ultimatum dari kalangan Kristiani Indonesia bagian timur lewat opsir Jepang datang ke Bung Hatta supaya 7 kata dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu harus dihapus. Kalau tidak, umat Kristiani Indonesia bagian timur akan lepas dari Indonesia. Akhirnya Bapak Kasman Singojimejo mencoba lobi-lobi pada pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo, Allah yarham. Akhirnya beliau mencoba untuk melakukan kontemplasi, muhasabah, perenungan bagaimana perjanjian Hudaybiyah ditimbang-timbang oleh beliau, dan insya Allah beliau sholat istikharah. Akhirnya 7 kata dihapus, berarti sisa ketuhanan. Titik. Alhamdulillah beliau mengeluarkan istihad. Kalau syariat ditoret, kita harus lebih tinggi lagi, tauhid. Akhirnya beliau tambah ketuhanan yang Maha Esa. Itu istihad pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo. Itu dan kenapa? Karena waktu itu 3 yang memunculkan Piagam Jakarta, yaitu kan ada 3. Dari Muhammadiyah Kiai Haji Mutakhir, dari NU Kiai Haji Wahid Hasim, dari Serikat Islam Kiai Haji Agus Salim. Nah, malam hari setelah merdeka beliau perjalanan pulang. Nah, ini ada ancaman dari umat Kristiani Indonesia bagian timur. Akhirnya Bung Hatta meminta Pak Kasman Singojimejo untuk melobi-lobi pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Ki Bagus Hadi Kusumo. Alhamdulillah itu. Ini bersejarah.
Sehingga akhirnya syariat dihapus, muncullah tauhid. Nah sekarang syariat dengan tauhid ini mana? Tauhid. Sehingga akhirnya preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Pijakan untuk membangun Indonesia itu adalah tauhid. Itu istihad pimpinan pusat Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi hubungan Imamatul Utsma dengan akidah, ini permasalahan ini memiliki aspek akidah, aspek fikih, dan aspek sejarah. Jadi oleh sebab itu ketika menyebutkan akidah, ulama-ulama salaf selalu menyinggung permasalahan imamah atau kepemimpinan. Ini hal yang penting. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Siyasah Syariah, beliau mengutip menjadikan pijakan surah An-Nisa ayat 58 dan 59. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Nah, ayat ini ditujukan untuk para imam, pemimpin, kepala negara, agar dia menunaikan amanah kepemimpinannya kepada yang berhak. Kemudian yang kedua, dia tetapkan hukum secara adil. Ini perintah dari Allah. Ketika menjatuhkan hukum, dia harus bersifat adil. Kemudian surah An-Nisa ayat 59, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jadi ayat yang kedua ini ditujukan untuk al-ummah, rakyat, dan termasuk di dalamnya aparat negara, termasuk askar, tentara. Kalau di Indonesia TNI, Polri. Ini untuk taat kepada ulil amri. Selama ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalangan mufassir menafsirkan kenapa ketika kita diperintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, itu diawali dengan kalimat ati'u. Itu kalangan mufassir menafsirkan itu taat tanpa syarat, taat tanpa reserve. Langsung sami'na wa ata'na. Tapi begitu masuk wa ulil amri minkum, itu tidak diawali dengan kata ati'u, berarti ketaatan yang bersyarat. Kapan kita taat kepada ulil amri? Kalau ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasulnya, baru kita wajib taat. Tapi kalau ada ulil amri yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak wajib taat. La tu'afi maksiatillah. Inilah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karena itu ada dua jenis amanah yang dibebankan pada pemimpin, yaitu amanah kepemimpinan dan amanah mal. Kalau di Indonesia itu sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Makanya kenapa the founding father, pendiri negara Republik Indonesia ini bercita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai sebuah daulah baldatun thayyibatun walaupun loh. Itu cita-cita pendiri negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahda wa kariha illa ayyu'ammara bi maksiatin fa inna umiru bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Muttafaqun alaih. Jadi setiap muslim wajib mendengar as-sam'a wa ta'ah, dengar dan taat terhadap pemimpin, baik dalam perkara yang disenangi maupun yang dibenci. Kecuali kalau diperintah maksiat, maka tidak wajib taat. Kalau diperintah maksiat. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana pemikiran siasat politik Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah?
Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, beliau sampai merinci 10 tugas khalifah. Rinci sekali, dan ini kita tidak membahas secara rinci, tapi yang paling penting ini, Imam Mawardi menegaskan di dalam konsep Islam, pemimpin atau imamah itu bisa dimakjulkan, bisa dilengsarkan kalau memenuhi 2 hal: cacat dalam keadilan, cacat dalam fisik. Di Indonesia pernah terjadi, yaitu pada masa ketua MPR-nya Pak Amin Rais, yang presidennya waktu itu Gus Dur. Beliau cacat fisik, beliau hanya mengandalkan pendengaran, sehingga akhirnya ternyata mudaratnya lebih besar, sehingga akhirnya beliau dimakjulkan, dilengsarkan. Itu dibolehkan menurut syariat. Dan sekarang bagaimana kalau pemimpin zalim? Itu wajib juga, wajib dimakjulkan atau dilengsarkan dalam Islam. Makanya kenapa ulama-ulama di Indonesia sekarang, Indonesia ini sudah benar-benar dipenuhi dengan kezaliman dan kezaliman dan kebohongan. Inilah yang hasil analisis ulama. Nah, bagaimana pemikiran politik Al-Ghazali? Al-Ghazali menegaskan bahwa memilih pemimpin itu tidak boleh berdasarkan rasio, tapi melainkan wajib syar'i. Jadi keharusan agama, karena tugas utama khalifah itu adalah rangka memiliki, artinya memelihara syariat Allah dan Rasulnya. Ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Al-Ghazali menegaskan politik tidak bisa dipisah dengan agama. Bapak-bapak, akhirnya pada saat beberapa waktu yang lalu, itu 2016 kalau tidak salah, Presiden pidato di Tapanuli Tengah memberikan pidato agama harus dipisah dari politik. Akhirnya Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat waktu itu siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin langsung memberikan statement Presiden itu lebih berbahaya daripada terorisme. Wah, keras Pak ya, Kiai Ma'ruf Amin ini keras. Statement Presiden itu lebih berbahaya daripada terorisme. Kalau terorisme yang mati ratusan orang, tapi kalau agama dipisah dari politik itu bisa menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi akhirnya Presiden punya filosofi Jawa. Apa? Bapak tahu kan huruf Jawa itu? Monggo botomo. Itu apa maknanya? Di pangku mati. Itulah filosofi politik Jawa, di pangku mati. Contoh Mokhtar Ngabalin. Mokhtar Ngabalin itu kan anti betul sama Pak Jokowi ya. Akhirnya begitu di pangku mati. Nah, Kiai Ma'ruf Amin waktu jadi ketua MUI, beliau menyatakan BPJS haram, ya kan? Begitu di pangku BPJS halalan thayyibah. Itu filosofi politik Jawa. Akhirnya Kiai Ma'ruf Amin tidak bisa berbuat apa-apa. Di pangku mati. Itulah Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi inilah hal yang sangat prinsipal sangat prinsip dalam kehidupan kaum muslimin ketika kita benar-benar menjalani hidup dan kehidupan di dunia Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk surah? Sudah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.